Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, sebuah kata syukur sepantasnya kita berikan kepada Rabbul Alamin, Rabbul Izzah wal Jalalah, Allah subhanahu wa ta'ala, atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan. Nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan tambah nikmat itu. Dan antara nikmat yang Allah berikan adalah kesempatan untuk mempelajari firman-firman-Nya, mempelajari tentang-Nya dan tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Bagi seorang pencinta, tidak ada yang lebih seru, tidak ada yang lebih menyenangkan dibanding membicarakan yang ia cintai, tentang dirinya dan tentang apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka, tentang apa yang disukai oleh orang yang ia cintai dan apa yang nggak disukai oleh orang yang dia cintai. Lalu bagaimana dengan hamba yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala? Mungkinkah dikatakan seorang pencinta ketika seorang hamba tidak punya waktu untuk mempelajari tentang Allah, tentang apa yang Allah suka, apa yang Allah cintai, dan apa yang Allah benci? Mungkinkah dikatakan hamba yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia nggak punya waktu untuk mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memang saudaraku, dunia itu memang sebuah panggung sandiwara. Banyak orang mengatakan cinta kepada Allah, tapi sejatinya ia tidak menunjukkan bagaimana seorang pencinta bersikap. Kalau kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau kita mencintai Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan semangat mengkaji dan mempelajari firman-firman-Nya atau hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi apabila yang ada di hadapannya salah satu karya terbaik sepanjang masa, karya yang salah satu yang paling fenomenal, penyebarannya sangat dahsyat, hanya kalah atau bukan kalah ya, yang lebih tepat hanya di bawah penyebaran Al-Quranul Karim. Apalagi kalau bukan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadirin yang Allah muliakan, kita kembali bersama Riyadhus Shalihin dan kita masuk ke bab yang ketiga, bab tentang kesabaran. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana biasa bahwa pola Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam setiap babnya, beliau memulai dengan
ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan bab tersebut. Lalu setelah beliau membawakan beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim, lalu beliau lanjutkan dengan hadis-hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana tidak berkah isi kitab ini secara umum? Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis, dan begitu seterusnya. Jadi ini kitab benar-benar salah satu tolak ukur cinta kepada Allah apa enggak nih, cinta kepada Nabi atau tidak, karena isinya firman Allah, sabda Nabi, firman Allah, sabda Nabi, firman Allah, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu yang kita pertaruhkan dan yang harus kita buktikan adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu caranya dengan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Hadirin Allah muliakan, kita sudah menjelaskan ayat yang pertama yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah, yaitu surat Ali Imran ayat 200. Kita jelaskan dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita, dan semoga Allah terima yang serba kekurangan tersebut dan mengampuni secara segala khilaf kita, amin ya rabbal alamin. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke ayat kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadirin Allah muliakan, ayat yang kedua ini ayat yang cukup populer di tengah-tengah kita, khususnya ketika kita berbicara tentang kesabaran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kalian. Kami pasti akan menguji kalian. Dengan apa? Dengan bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami pasti akan uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan harta, diri atau jiwa, dan buah-buahan. Hadirin Allah muliakan, tapi ayat itu nggak berhenti sampai di situ. Allah katakan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan kalau kita lanjutkan ayatnya, siapa sih yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu orang-orang yang apabila terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mengatakan inna lillah, inna lillah, wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami pasti akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dan mereka lah yang akan mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan, atau mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hadirin Allah muliakan, surat Al-Baqarah ayat 155
Dan kalau kita lengkapi dan juga ayat ke 150, ayat 156, kita akan bersama dengan ayat ini, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Kita akan bersama dengan ayat ini. Hadirin yang Allah muliakan, Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kedua orang tua beliau dan kepada orang-orang yang beliau cintai dan kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Apa yang ingin disampaikan Imam Nawawi dalam ayat ini, jamaah? Hadirin Allah muliakan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya hidup itu pasti akan berhadapan dengan ujian, pasti. Seorang hamba pasti akan menghadapi ujian dalam hidupnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan dua penekanan di dalam ayat ini. Lam taukid walana. La itu la setelah huruf wa atau waw fathah, dan sebelum huruf nun fathah la, walanabluwannakum. Itu fungsinya untuk menekankan. Dan nun tasydid pun juga fungsinya untuk menekankan. Nun tasydid di mana sih? Walanabluwannakum. Wannakum. Nun tasydid berfungsi untuk menekankan. Jadi ada dua penekanan untuk membuat pesan menjadi semakin jelas, semakin clear. Nggak ada yang boleh ragu tentang ini. Kami pasti akan menguji kalian. Itu pasti. Walanabluwannakum. Itu pasti. Tidak ada keraguan. Ini pelajaran besar. Ini pelajaran besar. Yang harus kita camkan. Yang harus kita renungkan. Hadirin Allah muliakan. Ujiannya dari sisi apa sih? Kan gitu ya. Nah, Allah sebutkan beberapa bentuk-bentuk ujian atau sisi-sisi yang Allah akan uji dalam kehidupan ini. Yang pertama, Allah akan berikan rasa takut. Rasa takut. Jadi ujiannya dari sisi keamanan. Rasa aman. Itu dalam beberapa kondisi atau dalam satu atau dua waktu atau dalam satu atau dua episode kehidupan kita, itu Allah akan kurangi atau Allah akan cabut sebagiannya. Minal khauf, rasa takut. Dan hadirin yang Allah muliakan,
Lihat, yang pertama kali Allah sebutkan rasa takut. Dan ini kan yang dilupakan banyak orang. Banyak orang ketika ditanya, coba sebutin nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kamu selama pekan ini, atau selama hari ini deh, gitu lah. Selama hari ini, misalnya evaluasinya malamnya. Banyak orang akan mengatakan kalau hari ini atau pekan ini, iya aku bisa makan, aku bisa jalan-jalan, aku bisa beli barang, aku bisa ketemu teman-teman. Pertanyaannya, berapa persen yang mengatakan alhamdulillah pekan ini atau hari ini aku merasa aman? Sering dengar kalimat itu? Serasa jarang. Ada, tapi jarang. Pekan ini alhamdulillah loh, aku merasa aman. Itu nikmat Allah yang besar banget. Ya Allah, jemaah. Jarang kita bilang demikian. Padahal itu besar. Makanya ingat surat Quraisy, kita sudah kaji ayat ini. Kita sudah kaji surat ini dengan segala keterbatasan kita. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. At'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka sehingga mereka bisa menghilangkan rasa lapar mereka, dan memberikan rasa aman sehingga rasa takut itu hilang. Yang disebutkan rasa aman setelah makanan, karena itu yang paling penting. Kalau kita bicara duniawi, semua fasilitas dunia nggak ada enak-enaknya kalau seseorang merasa takut. Ada enak-enaknya. Ada seorang wanita tinggal sendirian di rumah yang sangat mewah. Rumahnya 300M misalnya harganya. 300M. 300M. Jam 1 kaget bangun. Di kamarnya itu ada layar CCTV. Jadi di ruangan-ruangan tuh semua ada kamera CCTV. Lalu dia lihat di ruang tamu ada 3 orang laki-laki. Dengan semua hal negatif. Jam 1 kaget bangun. Ada 3 laki-laki asing dilihat di CCTV ruang tamu, dan dia nggak tahu siapa itu orang. Mengendap-endap. Bawa senjata. Kira-kira kalau masuk ke rumah 300M, senjatanya apa? Gunting kuku atau gunting rumput? Enggak. Gimana perasaannya? Itu mendadak semua fasilitas di rumah 300M nggak ada nikmat-nikmatnya. Pucat tuh orang. Karena siapa-siapa, suaminya nggak ada, segala macam. Security-nya dilumpuhkan, handphonenya baterainya mati lagi, telepon rumah udah dicabut, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Handphonenya mati baterainya, lupa dia charge, nggak bisa. Atau handphonenya ada, dia punya 3 handphone, 3-3-nya di ruang tamu, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia lupa kok tadi dia taruh di situ. Enak tuh. Oh itu pucat, nangis, galau, gemeteran.
rasa aman tuh penting. Rasa aman tuh penting. Rasa aman penting. Semua fasilitas dunia hilang kalau rasa aman itu diambil sama Allah. Makanya kan kondisi pandemi kita pada saat ini itu salah satu yang dicabut apa? Rasa aman. Dan itu hanya sedikit rasa aman, hanya sedikit. Tapi udah begini dampaknya. Begitu rasa aman diambil, itu ekonomi bisa mati semati-matinya. Iya kan? Atau kalau nggak mati, mati suri. Atau sangat lambat. Nggak ada pertumbuhan. Minus. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Ya Allah jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala itu udah jelasin semuanya dalam Al-Quran. Cuman kita nggak belajar aja. Cuman kita tidak mengkaji aja. Apa yang kita rasakan hari-hari ini itu sudah dijelaskan 15 abad yang lalu. Di antaranya وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Rasa takut. Orang yang sedang traveling lalu naik pesawat, tiba-tiba lewat di atasnya Kolombo atau Sumatera atau beberapa wilayah lain, turbulensi yang cukup keras dan terasa. Apa yang dirasa? Dan turbulensinya kencang banget. Itu fasilitas nggak ada enak-enaknya. Walaupun dia sedang ada di bisnis kelas pada saat itu hambar rasanya. Dia lagi ngemil bawa makanan kesukaannya di pesawat, itu tiba-tiba rasanya hambar itu makanan. Nggak ada enak-enaknya. Maka ingatlah ayat ini, وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Kan begitu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Dan kami pasti akan menguji kalian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Pasti. Nggak ada keraguan. Kita akan dihinggapi rasa takut dalam kehidupan kita. Dan banyak cara Allah buat itu. Banyak cara. Banyak cara. Ada orang, nggak ada yang gue takutin. Gue nggak takut ketemu musuh. Gue nggak takut berhadapan. Dan itu udah kehidupan gue. Ada orang begitu. Dia nggak peduli udah. Tiap harinya ribut, berantem, berhadap sama orang, bawa senjata tajam, kadang-kadang bawa senjata api. Dan dia nggak peduli dia mau mati kapan. Yang ada di pikirannya. Oke, di situ dia aman. Allah akan uji dari anaknya misalnya. Banyak orang-orang yang nyalinya gede banget. Itu begitu diserang melalui anak, jatuh jemaah. Rasa takut anaknya. Dia takut. Bukan arahnya sedih, takut dia. Anaknya diancam. Takut. Rasa takut itu akan terjadi dalam
sebuah episode kehidupan kita. Dan apabila itu terjadi, ingatlah surat Al-Baqarah 155. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Minal khawf. Kami pasti akan uji kalian, dan salah satunya masuk dari rasa takut. Dan itu berat memang, berat. Rasa takut itu berat. Banyak orang, dan secara umum, itu lebih baik diuji dengan harta daripada rasa aman tuh dicabut. Itu tadi yang tadi kita bilang. Sekaya-kaya orang, kalau rasa aman itu dicabut, selesai jemaah. Selesai. Kan gitu kan. Ya, orang suruh milih deh. Itu mau naik pesawat. Anda gimana? Pilih ya. Mau naik kelas first class, tapi di atas akan ada trouble, turbulensinya parah banget, dan nggak ada jaminan bisa keluar dari situ, atau perjalanannya secara ini lancar, tapi Anda naik Hercules, nggak ada fasilitas naik Hercules. Kira-kira kita milih yang mana? Kita harus berangkat hari itu juga first class, tapi di atas akan ada trouble, dan peluangnya nggak besar untuk bisa melewati trouble itu. Atau di atas insya Allah aman-aman aja, tapi Anda naik Hercules. 99% orang akan pilih Hercules ya, Ma. Kalau bahasa hiperbolanya ya 99% orang akan pilih Hercules. Rasa takut tuh berat, ngeri. Kita naik mobil senyaman apapun, mobil paling nyaman di dunia, tiba-tiba WA masuk, ancaman pembunuhan. Anda bisa nyaman dengan mobil itu? Enggak. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sekali lagi, wala nabluwannakum. Kami pasti akan menguji kalian. Dan lucunya sekali lagi, rasa aman seringkali tidak ada di list kenikmatan-kenikmatan Allah yang ada di benak kita. Padahal itu sangat utama. Sangat utama. Wal ju', yang kedua, rasa lapar. Rasa lapar. Setelah rasa takut, ujian ke rasa lapar. Rasa lapar berat, gak mudah. Makanya masih ingat surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang disebutkan oleh Allah dalam surat Quraisy agar orang-orang kafir Quraisy berpikir dan merenung nikmat Allah, bukan emas segala macam, makanan dan rasa aman. Setelah dapat rasa aman, makanan itu penting. Atau selain rasa aman, makanan itu sangat penting. Selain rasa aman, makanan itu sangat asasi. Sangat asasi. Iya kan? Orang itu mungkin sabar di PHK jemaah. Di PHK sabar. Tapi belum tentu
banyak orang bisa sabar menahan rasa lapar dan gak ada makanan. Itu orang bisa bunuh-bunuhan. Bisa bunuh orang. Kalau di PHK mungkin ya udah saya cari pekerjaan lain, kesel misalnya, tapi udah. Tapi begitu lapar dan gak ada makanan, itu di jalan bisa tusuk-tusukan. Ini sangat asasi. Dan lagi-lagi manusia, khususnya kita nih, yang Allah kasih nikmat luar biasa di Indonesia, lupa terhadap nikmat ini. Ini dua nikmat yang sangat asasi, tapi karena Allah tuh luar biasa kasih banyak hal ke kita di Indonesia, ini dua hal salah satu yang sering atau paling banyak dilupakan. Dan akhirnya kita lebih gampang kufur nikmat, jamaah. Wa naqsim walju, rasa lapar. Akan ada episode kita lapar. Dan pada saat hari-hari itu terjadi, pada saat kita lapar, pada saat nggak ada beras, pada saat kesulitan, ingat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kalian. Kita lanjutkan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kekurangan harta, jiwa atau diri, dan buah-buahan. Harta, jemaah. Pasti suatu saat harta kita berkurang. Wa naqsim. Dan seringkali atau ada kasus-kasus berkurang drastis, habis-habisan, semua harus dilelang, dijual-jualin untuk nutup utang, dan kita mulai dari nol lagi, gak ada uang, bahkan sebagian orang terlilit hutang. Sekali lagi, itu terjadi, ingat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kalian dengan ini. Wa naqsim minal amwal, harta itu turun, itu biasa, itu pasti diuji Allah seperti itu. Itu pola yang akan kita hadapi. Harta itu akan turun, sebagaimana harta itu pada waktu-waktu yang lain akan naik. Jadi turun naiknya harta itu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada ujian sebenarnya. Ada ujian di mana kita nggak punya uang, nggak punya uang, nggak ada saldo di rekening kita, nggak ada uang di dompet kita, benar-benar nol. Padahal setahun yang lalu, ya Allah, kita buang-buang tuh duit, kita beli yang kita inginkan. Beberapa bulan kemudian gak ada duit sama sekali. Banyak kasus demikian, jemaah. Walanabluwannakum, kami pasti akan uji kalian. Wal anfus, lalu Allah akan uji dengan jiwa atau diri. Allah mengatakan anak, keluarga, sahabat, atau diri kita sendiri. Jadi Allah akan uji, akan ada masalah yang terjadi pada diri kita, fisik kita, badan kita,
atau diri orang-orang yang kita sayangi, yang apabila dia terkena masalah, sakitnya tuh sampai ke kita. Bahkan bisa jadi dia biasa-biasa saja, kita yang terpukul. Saking sayangnya kita sama dia, dia mah tenang-tenang aja. Gimana? Alhamdulillah, kita yang sengsara. Ya Allah, gimana ya dia? Saya sayang banget sama dia. Gimana kalau terjadi apa-apa dengan dia? Dia orangnya biasa aja, tenang. Orangnya misalnya yakin sama Allah, kitanya paranoid. Pening kita tuh mikirin dia, padahal dia santai. Hadirin yang Allah muliakan, Allah akan uji kita pada diri kita atau pada pihak-pihak lain. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, ada masalah dengan mereka, divonis penyakit berat. Yang divonis siapa, yang nangis siapa? Ada banyak. Yang divonis tidak bisa sabar, kitanya terpukul. Kitanya terpukul. Pasangannya bilang, dengan vonis ini kamu harus siap kehilangan aku. Dengan keyakinan. Pasangannya nangis. Yang nangis pasangannya, bukan yang bicara. Kalau itu terjadi, walanabluwannakum, kami pasti akan uji kalian dengan cara-cara seperti itu. Wathamarat, dan kekurangan buah-buahan. Itu pun juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Hadirin yang Allah muliakan, tapi ujian-ujian ini itu bukan dengan dosis yang sangat tinggi dan kita tidak sanggup melewatinya. Makanya Allah menggunakan bisyai, sesuatu, bukan semuanya. Sesuatu, bukan semuanya. Jadi ketika rasa takut, lapar, itu Allah menggunakan kata, coba kita lihat ayatnya, yang punya buku cek bisyai'in. Dijelaskan sebagian para ulama tafsir seperti Al-Imam As-Sa'di, bisyai'in yasir minhuma. Allah akan uji dengan sesuatu yang sedikit. Jadi rasa takut yang Allah masukkan itu nggak banyak sebenarnya. Rasa lapar yang Allah masukkan ke dalam diri kita, dan disitulah Allah uji, itu sebenarnya sesuatu yang sedikit. Masya Allah ya. Rasa takut yang Allah kasih ke kita untuk menguji kita, itu bisyai, sedikit, kata para ulama. Sesuatu. Ya Allah. Jadi bayangin yang hidupnya mengalami banyak rasa takut, itu cuma sedikit, kata Allah. Lihat dari sini kita sadar betapa zolimnya kita, betapa sombongnya kita, betapa soknya kita. Allah baru kasih rasa takut sedikit, kita udah jungkir balik habis-habisan, udah nggak tahu gimana cara ngadepin kehidupan. Ada yang mau bunuh diri, paranoid, minum pil yang bikin dirinya teracuni. Ada sebagian wanita ingin mengaborsi anaknya.
Munculkan rasa takut, khawatir masa depan. Lalu di waktu yang sama, Anda tetap nggak mau ibadah kepada Allah. Anda nggak mau sholat. Anda nggak mau menyerah. Anda nggak mau sujud dan ruku. Anda nggak mau kembali kepada Allah. Anda nggak punya waktu untuk belajar agama, mengkaji firman Allah, hadits Nabi SAW. Wong yang sedikit aja Anda jungkir balik. Cuma sedikit kata Allah. Bisyai'in yasir kata Imam Sa'di. Hal sedikit. Jadi rasa takut yang dialami yang ya Allah Pak Ustaz, itu yang kita alami misalnya turbulensi, yang begitu mendarat itu penumpang mungkin peluk-pelukan, takbir, mengucapkan Alhamdulillah, ada yang bersalawat kepada Nabi SAW. Kata Allah, itu sedikit. Itu sedikit. Gak banyak. Itu rasa takut yang kayak jantung udah mau copot. Kata Allah sedikit. Bisyai. Makanya bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sesuatu yang sedikit dari rasa ketakutan dan rasa lapar. Lalu jamaah sekalian, bagaimana neraka? Na'udzubillah. Bagaimana kondisi di hari kiamat? Bagaimana ketika matahari berada 1 mil di atas kita? Bagaimana ketika banyak orang tenggelam dengan keringatnya sendiri? Bagaimana dengan hari-hari seperti itu? Di mana dengan alam kubur? Bisakah kita menjawab ketika malaikat bertanya, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapa sosok yang diutus menjadi nabi di tengah-tengah kalian? Dan ujian itu bukan ujian wawasan. Itu ujian amal perbuatan. Itu ujian kehidupan. Yang bisa menjawab adalah track record kita selama kita hidup puluhan tahun ini. Benar nggak kita beribadah kepada Allah? Baru kita bisa jawab siapa Rabbnya? Allah. Benar nggak kita menjalankan agama Islam kita dengan benar dan dengan total? Baru kita bisa menjawab agama saya Islam. Benarkah kita mengikuti sunnah Rasul SAW? Nabi ke kanan kita ke kanan, Nabi ke kiri kita ke kiri, Nabi diam kita diam. Mengikuti tuntunan Rasul SAW. Baru kita bisa menjawab Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka azab kubur, jamaah. Azab kubur. Itu membuat jantung kita mau copot dan seterusnya. Itu hanya sedikit. Yang punya pengalaman turbulensi, ingat turbulensi. Yang punya pengalaman naik kapal. Saya pernah naik kapal feri, melintasi sebuah selat, itu ombaknya tingginya minta ampun jamaah. Dan itu penumpang udah teriak. Sudah pakai pelampung, udah pada teriak. Udah nggak karu-karuan nih. Itu bisyai'in minal khauf. Itu baru sedikit dari rasa takut. Lalu gimana huru hara hari kiamat? Hanya sedikit dari rasa takut. Bisyai'. Hanya sedikit. Fa'tabiru ya ulil albab. Maka ambillah pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir. Hadirin yang Allah muliakan. Kita lanjutkan. Wabashiris sabirin. Maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
pesan besar bagi kita bahwa cara menghadapi ujian-ujian tersebut adalah dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Bukan dengan yang lain. Dan apabila itu bisa kita wujudkan, maka bukan ucapan duka cita yang akan kita dapatkan dari Allah. Bukan. Tapi kabar gembira dari Allah. Padahal ingat, wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Misalnya ada keluarga kita meninggal dunia, orang yang sangat kita cintai sakit parah, yang benar-benar kita cintai dengan sepenuh hati kita, sakit parah, sakit serius. Lalu ada sahabat kita berusaha membesarkan hati kita. Gue udah denger berita tentang sakitnya si fulan, gue turut sedih ya, yang sabar ya, jadi turut sedih. Itu manusia. Atau misalnya ada seseorang kehilangan anaknya, wafat anaknya, lalu sahabatnya datang bilang, aku ikut berduka ya, aku ikut berduka. Kenapa? Kehilangan anak. Tapi apa pesan dari Allah? Wabashiris sabirin. Bukan ucapan duka dari Allah. Wabashiris sabirin. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira. Dan ini bukan maksudnya bergembira di atas kesedihan orang, bukan. Tapi justru Allah ingin mengajak orang-orang yang sabar melihat angle yang lain. Melihat sisi yang lain. Bahwa ini semua tentang ujian. Dan kalau Anda kehilangan dia di dunia, selama Anda sabar dan disabar, Anda akan ketemu lagi di akhirat insya Allah. Anda akan ketemu di surga. Di tempat terbaik. Berarti kan kabar gembira. Anda akan dapat pahala. Dan seterusnya. Asal Anda bisa sabar deh, sabar. Maka kabar gembira buat Anda, bukan kabar duka. Seberat apapun ujian tersebut, itu kabar gembira. Asal Anda berjuang untuk menjadi orang sabar, berjuang dan harus sabar. Dan ketika kita mendengar bahwa Allah menyatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar, maka hati ini kita ajak kembali ke kajian sebelum ini. Kajian kemarin. Sabar itu apa sih? Sabar adalah menahan diri agar tetap di atas ketaatan kepada Allah. Artinya, ujian sesulit apapun, ketika rasa takut itu datang, atau kelaparan, atau nggak punya uang, atau keselamatan diri ini terancam karena sakit yang serius, atau keselamatan orang yang kita cintai itu terancam, kebun, buah, dan seterusnya menjadi masalah, mau diambil orang, Anda tetap harus berada di atas ketaatan. Walaupun godaan menyerang bertubi-tubi untuk menggunakan cara lain,
tahan itu semua, tahan diri kita berada di atas ketaatan. Walaupun godaan udah pakai ini aja. Atau diajak cari, ayo lo ikut gue deh. Ngapain? Udah kita cari angin malam. Jangan, enggak. Gue mau di rumah. Atau kalau mau antar gue ke masjid. Udah, jangan ke hiburan malam. Jangan solusinya ketemu perempuan. Lalu bersenang-senang dengan dia. Walaupun masalah pelik. Masalah pelik. Berada di atas ketaatan. Dan terus berada di atas ketaatan. Dan harus sabar. Berat, sabar. Harus sabar. Lalu ingat yang kedua, sabar untuk tidak mendekati maksiat. Enggak. Lo kayaknya kusut banget, ada gue ajak deh. Enggak. Ngapain? Ya minum sedikit. Gue udah gak minum. Udah lama. Gue udah bertekad. Nyesel sama Allah, nggak. Ya ini kan pengecualian, bro. Udah minum sedikit lah. Nanti tobat lagi, terserah deh. Enggak. Oh, itu berat banget. Lo ada masalah apa sih sama bini lo? Ya gue gini. Udah. Gue punya teman. Maksud lo apa? Iya, nanti gue kenalin. Enggak. Ya have fun aja. Paginya lo pulang lagi ke bini lo. Enggak. Itu pasti digoda kayak begitu. Lagi nggak punya uang. Lalu ada tawaran harta haram A, harta haram B, pinjaman riba dan seterusnya. Ayo deh, nggak apa-apa deh. Lo nggak punya duit kan? Enggak. Tahan diri kita. Tahan. Jangan sampai mengerjakan hal yang haram. Oh, itu berat. Dan itulah kesabaran. Lalu sabar menghadapi takdir. Atau menahan diri dalam menghadapi takdir. Itulah kesabaran. Susah. Tapi kita harus, itu tadi kan, harus jadi batu gitu. Batu. Sebagaimana kita udah jelaskan di pertemuan yang lalu. Di antara makna sabar secara bahasa tuh batu. Jadi kokohnya tuh kayak batu udah. Udah gak bisa digoyang. Gak bisa dipindah-pindah. Enggak, udah. Mau badai gak, udah batu. Dan dengan itulah kita akan dapat impian terbesar kita. Kalau kita bisa lalui itu semua dengan sabar dan terus bertahan, maju terus, nggak ada jalan untuk balik, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan untuk akhirat kita, kebahagiaan di dunia kita, kebahagiaan dunia dan akhirat kita akan dapatkan, dan bukan hanya di level biasa, di level tinggi, sebagaimana surat As-Sajdah ayat 24 yang kita sebutkan kemarin. A'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dan kami jadikan dari mereka imam-imam. Bukan level biasa, ini imam yang memberikan petunjuk dengan tuntunan kami. Kapan itu terjadi? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Itu sabar, di ujian bertubi-tubi datang sabar. Nggak goyah, udah kayak batu, udah nggak goyah. Dikasih rasa takut nggak goyah, lapar nggak goyah, nggak punya duit nggak goyah, sakit parah nggak goyah, keluarga ada masalah dia nggak goyah, sabar. Lama sabaru, sabar, nggak goyah, kayak batu. Kenapa? Karena dia yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah.
Yakin dengan firman-firman Allah, yakin. Yakin dengan ayat-ayat Allah, itu kan ayat As-Sajdah 24. Yakin dengan ayat-ayat Allah. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan di antara ayat Allah kan Al-Baqarah 155 ini. Wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Yakin. Ini bukan berita duka, ini kabar gembira bagi saya. Saya harus sabar. Maju terus. Nggak ada mundur. Harus kayak batu. Kalau udah akhirat, akhirat udah kayak batu deh. Mau diapain? Enggak. Itu yang akan kita dapatkan insyaallah ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, jadilah orang-orang yang sabar sehingga kita mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala di tengah puing-puing musibah dan ujian yang sedang kita jalani. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.